Ya, cek. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Ya, alhamdulillah EVOS juara ya kemarin ya. Seenggaknya ada yang dibanggakan adik-adik. Ini pada ngecengin gue mulu nih. Yang yang ngikutin Mobile Legends pasti pada ngecengin gue mulu gitu. Ya, walaupun MU nggak bisa nggak bisa banyak berbuat di tahun-tahun ini. Cuma mungkin di tahun-tahun yang akan datang bakalan bisa berbuat lebih. Ya, gimana teman-teman yang udah tryout? Gue mau nanya dong, sedikit spoilernya aja, susah apa gampang? Apa sedang? Review. Ada yang udah tryout belum sini? Yang gue lihat sih terakhir update ada sekitar 10 atau 15 orang yang udah tryout. Gitu. Ya, yang hasilnya lumayan sih menurut gue buat yang awal. Sebenarnya sih materinya 80%, 70% itu materi bab-bab yang udah pernah diajarin gitu. Di matematiknya, di kognitifnya itu yang udah dipelajarin gitu. Jadi gua rasa sih masih agak sedikit bisa kalian kerjain gitu. Maksudnya 80% itu gitu. Tapi jangan SKS gitu, maksudnya jangan sampai karena tahu materi-materi awal kalian belajar maksain gitu, ngapalin sampai berasap otaknya kayak Patrick gitu. Tuh kata Octavia tuh, bahasa Inggris ngeblank, nggak bisa jawab semua Kak. Ya semangat Octavia, nggak bisa bahasa Inggris Naura. Naura, ntar malam ganti ya sebelum pelajaran sejarah Kak Imam harus diganti nih. Waduh, pelanggaran berat ini, kode etik sebelum pelajaran sejarah. Kalau nggak boleh komentar, di mute. Ya gue lihat ya tadi ya hasil review dari quizzes ada sekitar 47% akurasi kebenaran. Berarti masih ada 53% soal yang salah gitu. Itu not bad lah, karena kan kita belum belajar litosfer kan, baru mau mulai gitu. Walaupun sebenarnya kalian udah dapet soalnya kan kemarin, soal yang tadi di quizzes itu yang di airdrop gitu. Jadi buat kalian yang udah ngerjain airdrop ataupun udah baca pembahasannya itu pasti tahu gitu. Atau pasti inget lah gitu paling enggak. Iya, Anida nih habis quizzes. Anida kayaknya pusing nih habis tryout nih. Tadi gue ngeliat ada namanya soalnya Anida. Ya, tuh review Anida. Mau ngomong gak Anida? On cam Anida. Ya, by the way, kita belajar santai aja ya, karena pertemuan geografi itu agak diperbanyak. Kalau sebelumnya mungkin seminggu sekali, minggu ini mungkin 2 kali, dan minggu besok itu mungkin 3 kali, sesuai apa yang ada di jadwal. Udah pada lihat belum jadwal? Jadi di jadwal itu kan geografi itu ada hari Rebu, bareng sama sejarah, kemudian ada lagi tuh Kamis besok sama Kadela, dan Minggu nanti ada lagi sama gua. Jatuhnya ya konsul kelas tambahan gitu. Jadi kita bahasnya nggak usah terburu-buru, nggak usah tergesa-gesa. Kalau kata Juicy Luisi mah jangan tergesa-gesa ya guys. Sering jumpa KIB, alhamdulillah. Ya, ya kita mulai ya. Gua mau ini dulu nih, share screen. Sebenarnya gue udah lumayan lama nih nggak ngajar materi ini. Karena kan biasanya ngajar materi ini itu di awal-awal tahun kan ya. Maksudnya awal-awal tahun ajaran gitu. Biasanya bulan September, Oktober. Karena kan materi ini materi awal banget. Jadi bisa dibilang gue udah udah setahun gitu nggak ngebahas materi litosfer ini. Walaupun
kalau ngebahas soal tuh pasti ya gue bahas. Tapi kalau ngebahas materi secara keseluruhan dari awal sampai akhir tuh udah lumayan lama. Ya gitu. Dan ini bisa dibilang salah satu apa namanya materi dasar banget sih di geografi yang keluar di apa namanya yang sering keluar di UTBK biasanya. Terus sering keluar di SIMAK UI, UTUL UGM atau ujian mandiri. Kenapa? Karena kalau kita ngomongin materi litosfer ini, itu dia materi yang sangat berkaitan gitu sama materi lainnya. Kenapa? Karena nanti dari litosfer ini itu bakal berpengaruh kepada materi-materi lain gitu. Atau ibarat bentang alam yang ada di permukaan bumi gitu, mulai dari hidrosfer, mulai dari hidro, terus apa lagi nih? Terus ada atmosfer kan, atau udara, apalagi nih ya biosfer, terus juga ada lagi nanti materi desa dan kota, ya dan materi lainnya gitu. Itu dipengaruhi sama aspek litosfer ini gitu. Kenapa bisa gitu kira-kira teman-teman? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa materi litosfer ini itu bisa dibilang materi dasar banget buat semua materi yang ada di geografi gitu. Terutama materi-materi besar lainnya gitu. Biosfer, hidrosfer, atmosfer, ini tipe ya. Ini bukan atomos nih, ini harusnya atmosfer. Ada yang jawab nih di komen nih. Bisa mencakup semuanya. Sebenarnya bukan bisa mencakup semuanya sih. Jadi ketika kita ngomongin litosfer atau batuan atau apa namanya kondisi permukaan bumi tanahnya itu bakal mempengaruhi misalkan ketika kita bahas hidrosfer itu sangat mempengaruhi bentuk pola aliran sungainya di permukaan bumi gitu. Kayak misalkan antara daerah dataran tinggi, daerah gunung api dengan daerah pesisir itu pasti berbeda gitu pola aliran sungainya. Begitu juga dengan kayak misalkan kita belajar aliran sungai yang di daerah lipatan, yaitu ada apa namanya trellis, ada pola aliran sungai rektangular di daerah patahan. Itu berbeda-beda tergantung dengan kondisi lapisan batuannya atau morfologinya gitu. Makanya materi ini itu pasti diajarin di awal gitu. Karena nanti ketika misalkan kalian lengkap nih atau loncat misalkan ke apa namanya ke hidrosfer gitu. Kalian diajarin materi aliran sungai. Oh misalkan nih rektangular di daerah patahan. Sedangkan kalian belum belajar apa itu patahan, apa itu lipatan gitu. Terus apa itu cekungan gitu. Ini materi yang dasar gitu makanya materi litosfer. Itu baru salah satu aja ya. Ya karena dasar untuk memahami kondisi permukaan bumi. Ya karena sebagian besar itu kan bahasan dari geografi. Ingat nih, bahasan dari geografi itu sebenarnya apa yang ada di permukaan buminya gitu. Sama hal-hal yang mempengaruhinya. Hal-hal yang mempengaruhi itu ya pasti kayak misalkan intensitas sinar matahari, terus atmosfer, terus apa struktur bumi kayak mantel bumi, sama kondisi inti bumi, sama nanti ke lapisan-lapisan di sekitarnya gitu. Ya karena mempengaruhi sekitarnya. Itu contoh hidrosfer tadi ya, contoh dari hidrosfer. Kalau biosfer itu salah satunya gimana? Ya salah satunya kepersebaran flora fauna gitu. Misalkan gini, mungkin kalau kalian pernah ingat klasifikasi iklim Junghun, itu klasifikasi iklim yang berkaitan dengan ketinggian tempat di permukaan bumi sama temperaturnya, itu didasarkan sama ketinggian kan. Misalkan, salah satu yang gue inget nih, di bagian dasar, kita bikin ketinggian deh ini, kita bikin ketinggiannya gitu. Ini paling dasar itu ada yang namanya iklim panas. Ini menurut Junghun ya, iklim panas. Ini ketinggiannya 0 sampai 600 meter gitu. Nah, ada apa aja sih persebaran tumbuhan menurut iklim Junghun ini gitu. Di mana di lapisan iklim panas ini nanti dia ada kelapa, ada tumbuhan-tumbuhan palem gitu. Kemudian ada sayur-sayuran, itu biasanya ada di dataran rendah gitu. Terus kita naik lagi nih ke tempat yang lebih tinggi gitu.
tinggi ini kalau nggak salah namanya iklim sedang. Iklim sedang. Ini sekitar 600 sampai 1.500 meter gitu. Ini meter ya, sorry. Ada apa aja di situ? Ini udah mulai agak-agak tumbuhan dingin gitu. Kayak udah mulai ada kopi, udah mulai ada teh, terus juga udah mulai ada, pokoknya tumbuhan-tumbuhan perkebunan itu mulai banyak di iklim sedang ini. Terus kita naik lagi nih, misalkan ke iklim, ini namanya iklim sejuk. Aduh, Sarah. Ada namanya iklim sejuk. Ya, iklim sejuk ini dia secara apa namanya? Ini 1.500 sampai 2.500. Ini kurang lebih mirip juga sama sedang, cuma ada beberapa tumbuhan yang nggak ada gitu di iklim sejuk ini. Salah satunya pohon kina, pokoknya beda-beda gitu. Gue agak-agak lupa. Sampai nanti yang paling atas itu ada iklim apa? Ada iklim dingin. Di atas tuh ada dingin. Di atas ini lebih dari 2.500 itu dia ada rumput, paling ada lumut ya, pokoknya tumbuh-tumbuhan yang umurnya pendek. Ini salah satunya dipengaruhi sama ketinggian tempat kan, di mana ketinggian tempat di permukaan bumi atau bisa kita bilang itu topografi, itu sangat dipengaruhi sama proses pembentukannya. Di mana proses pembentukan perbedaan ketinggian itu kita pelajarinya di litosfer gitu. Itu kalau kita ngomongin biosfer ya. Banyak lagi gitu. Salah satunya kayak di Indonesia kita ngomongin nanti wilayah Asiatis, wilayah peralihan sama wilayah Australis. Itu salah satunya dipengaruhi sama pergerakan lempeng tektonik. Terus juga ada apa lagi? Ada kondisi geologis, ketinggian tempat, macam-macam. Itu biosfer. Kalau desa kota gimana? Salah satunya desa kota gini, pola pemukiman desa gitu. Pola pemukiman desa. Macam-macam kan pola pemukiman desa, ada yang ngikutin alur sungai yang pertama. Apalagi ada yang ngikutin sepanjang garis pantai. Kemudian ada yang di daerah kaki gunung, jadi memusat di sekitar kaki gunung. Terus juga ada yang menyebar gitu di daerah-daerah yang sumber daya alamnya terbatas. Macam-macam. Itu salah satunya dipengaruhi sama ya kondisi bentang alamnya, kondisi topografinya yang berbeda-beda. Itu ya desa kota. Sedangkan kalau atmosfer ya jelas atmosfer, di mana salah satu apa namanya ya perbedaan ketinggian tempat di permukaan bumi antara dataran rendah sama dataran tinggi itu memiliki kondisi iklim dan cuaca yang berbeda gitu. Misalkan ketika kalian nih orang Jakarta, ini kan panas gitu. Karena kita ada di daerah ya pesisir dekat sama air laut atau dekat sama pantai gitu. Tapi ketika kita semakin ke selatan, kita semakin ke bawah gitu, ke selatan, Jaksel gitu. Kamu nanya gitu. Semakin kita ke Jaksel, ke Depok, kemana lagi dah? Ke Bogor kota, ke Bogor kabupaten, kemudian nanti ke Cianjur, Sukabumi, itu udah mulai dingin gitu. Kondisi kondisi atmosfernya udah mulai berbeda. Coba aja rasain gitu. Misalkan lu naik motor gitu dari Jakarta, misalkan dari Priuk, naik motor sampai ke Bogor gitu, sampai ke Cibodas, Warpat gitu, Puncak. Itu pasti suhu atau temperatur yang dirasakan sama badan lu itu berbeda. Salah satunya dipengaruhi sama kondisi topografinya yang berbeda. Priuk itu dataran rendah, dekat sama pantai. Daerah Warpat, daerah Puncak, Kebon Teh, itu daerah dataran tinggi. Di mana ketinggiannya itu udah mulai masuk ke ketinggian yang ini nih. Ketinggian si iklim sejuk dan iklim sedang gitu, daerah-daerah puncak. Di mana yang kita bisa temuin di sana apa? Ya pohon teh, pohon jagung biasanya kalau agak-agak ke perkampungan. Terus juga padi mungkin. Itu mulai agak beda. Itu pengaruhnya materi litosfer ini ke materi-materi yang akan datang. Itu terkait dengan
ya pengantar dari litosfer ini. Ini gua rada hapus ya. Ada yang mau nanya nggak sampai sini, teman-teman? Ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Ya, gue kasih waktu 2 menit kalau ada yang mau nanya. Sambil gue istirahat minum air putih. Atau ada yang mau ngasih contoh lain gitu? Ada yang mau ngasih pengalaman lain? Jangan takut ya, nanya aja, nggak bakal ada yang ngeledekin gitu. Ntar nggak bakal ada yang ngeledekin kamu nanya gitu, kamu bertanya-tanya. Aduh. Ya, Anida mau nanya nih. Ya, Anida, kenapa? On mic dong, Anida. On mic, on cam kalau mau juga. Coba dong. Iya, gue paham kok pertanyaan lu. Ya, ntar gue bahas apa itu litosfer. Tadi itu agak pembuka aja. Wah, ini udah mulai agak banyak pertanyaannya, udah ada 3. Gue jawab dari pertanyaan Anida dulu ya. Padi itu sebenarnya ada di ketinggian berapa gitu? Ya, kalau kita ngomongin padi, itu sebenarnya varietasnya itu udah banyak dan udah bisa beradaptasi gitu. Mulai dari iklim panas tadi sampai ke iklim sedang gitu. Ketinggian di atas 1.500 itu masih ada gitu. Kayak misalkan di daerah-daerah Dieng, daerah-daerah dataran tinggi itu udah mulai banyak padi. Makanya kan yang namanya padi itu kan varietasnya beda-beda dan cara dia bertumbuh juga beda-beda gitu. Yang pertama mungkin bentar gue ganti pulpen dulu. Ya, yang namanya sistem sawah ya, persawahan itu ada yang namanya sawah irigasi. Sawah irigasi, kemudian juga ada sawah tegalan, apalagi terus ada sawah tada hujan gitu. Sawah tada hujan. Nah, yang pertama ya sawah irigasi itu yang pertama dia ngandelin sistem tata airnya itu dengan dia bikin irigasi, di mana irigasi itu nanti nyambung ke sungai-sungai atau sub daerah aliran sungai di sekitarnya gitu. Nah, yang kedua sawah tegalan. Nah, kalau sawah tegalan ini sebenarnya yang unik. Sawah tegalan ini dia ditanam di tempat yang lahannya itu kering atau bisa dibilang kesulitan air. Di mana salah satu varietasnya itu di sawah tegalan itu ada namanya padi gogo gitu. Itu ada di tempat-tempat kayak yang pernah gue kunjungin ya di daerah Baduy. Jadi padinya itu karena lahannya kering itu agak-agak perak gitu nasinya, agak-agak kayak nasi goreng gitu. Mungkin agak berbeda dengan padi-padi di tempat-tempat yang lembab mungkin. Nah, kalau sawah tada hujan itu sawah yang ya dia buat pertumbuhan dan perkembangan si padinya itu dengan menggunakan atau mengandalkan ya air hujan aja gitu. Terutama di daerah-daerah pesisir utara Pulau Jawa gitu. Nah, makanya yang namanya padi itu bisa beradaptasi di wilayah-wilayah dataran rendah ataupun yang udah mulai agak tinggi. Cuma yang membedakan nanti di dataran tinggi itu dia metode penanamannya itu bukan lagi sawah-sawah yang datar gitu atau sawah-sawah yang dia di tempat-tempat dataran rendah, tapi lahan pertaniannya itu udah mulai beradaptasi dengan menggunakan terasering gitu. Ada yang pernah ngeliat terasering? Ya, jadi terasering itu lahan pertanian itu nanti kita bahas di pedosfer sebenarnya, terasering. Lahan pertanian dengan membuat teras-teras atau tangga-tangga gitu pada tanahnya. Tujuan utamanya untuk
mengurangi kecepatan aliran air dan juga nanti apa namanya? Ya, dengan mengurangi kecepatan air, erosinya jadi berkurang. Jadi kesuburan tanahnya tetap terjaga di tempat-tempat dataran tinggi. Jadi gini, dia nanamnya kayak gini. Ya, nanamnya di tempat-tempat yang kayak gini. Jadi lahannya miring, terus lahannya dipapas sampai dia membentuk teras-teras. Makanya namanya terasering atau sengkedan. Iya, biasanya kalau kalian yang ke Sukabumi, terus kemarin mungkin yang gue lihat itu ke Ubud. Ubud itu salah satu wilayah di Bali yang terkenal sama sistem penanaman teraseringnya di Bali ya. Ya di Sukabumi juga banyak. Pokoknya kalau di Pulau Jawa sendiri ya itu di daerah-daerah pegunungan pasti. Kalau di daerah-daerah dataran rendah ya itu biasanya nggak pakai terasering karena udah datar gitu. Di Tasik banyak bener. Pokoknya di dataran tinggi yang pemandangannya indah banget. Yang pokoknya kalau di post di Instagram tuh Instagramable banget lah gitu. Kurang lebih gitu Anida. Jadi sebenarnya ya dia nggak bisa terlalu tinggi sampai di atas 1.500 meter setahu gue. Tapi biasanya di dataran tinggi itu dia masih bisa beradaptasi, di mana apa namanya dia ditanam di medan-medan yang udah dibikin terasering. Kayak Bali, iya Bali. Mana lagi nih yang nanya nih? Iya kalau yang kalian pulang kampung gitu, misalkan ke daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja, ataupun Jawa Timur lah, Jawa Tengah, itu pasti kalian ngelihat. Jangankan ke Jawa Timur, Jawa Tengah gitu. Kalian ke Bandung aja, itu pasti bakal nemu apa namanya terasering di kanan kiri rel kereta apinya gitu. Kalau di Jakarta KRL mah nggak bakal ketemu adik-adik. Kalian kalian mungkin bisa nemuin terasering di Bantar Gebang karena tumpukan sampahnya itu dibikin kayak terasering juga. Soalnya gue udah beberapa kali mondar-mandir ke apa namanya ke Bantar Gebang. Parah. Siapa lagi tadi yang nanya? Kak mau nanya kenapa kadang daerah pedesaan suka lebih dingin udaranya dibandingkan daerah perkotaan. Ya emang ada beberapa faktor, Yasmin, yang mempengaruhi suhu permukaan lahan atau temperatur. Yang pertama, ketinggian tempatnya gitu. Kalau dia dataran tinggi, relatif lebih adem. Terus di daerah dataran rendah, kadang dekat pesisir, itu lebih panas gitu. Itu terkait dengan apa namanya? Ya sebaran partikel udara gitu, yang nanti bakalan apa namanya memberikan temperatur yang lebih tinggi. Terus apalagi yang mempengaruhi temperatur? Ya yang kedua tutupan lahannya gitu. Kalau di kota itu kan mungkin kita lebih banyak menjumpai penutup lahan itu berupa build up area kan? Apa build up area? Build 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 up area. Ya build up area itu daerah apa namanya? Daerah terbangun simpelnya. Wilayah yang udah kebangun gitu. Udah ada batu bata, batako di mana-mana gitu di pinggir jalan, udah ada bangunan, gedung, kantor, perumahan, terus ruko. Itu kan daerah build up area namanya. Nah, itu berbeda banget sama desa yang masih banyak vegetasinya. Kenapa? Karena secara tidak langsung pepohonan, tanaman itu memberikan apa namanya? Perubahan iklim mikro gitu ke wilayah sekitarnya. Apa maksudnya iklim mikro? Jadi kan yang namanya pohon-pohon gede ya, desa-desa. Itu kan apa namanya? Atap pohon itu kayak kanopi kan, disebutnya kanopi. Jadi kayak secara tidak langsung ngeatepin desa gitu. Tuh, daripada di kota kan bangunan-bangunan. Kanopi-kanopinya. Iya, kenapa bisa ada sumber air panas? Itu bukan karena sinar matahari ya itu, tapi karena wilayah situ merupakan wilayah-wilayah dengan kondisi geologis yang lumayan aktif gitu. Bukan karena dekat matahari atau segala macam, tapi wilayah yang ada sumber air panasnya itu terkait dengan apa namanya? Aktivitas pasca vulkanik gitu. Iya benar Sabita, aktivitas pasca vulkanik. Sama satu lagi tadi nanya di awal. Ini gue jawab 3 pertanyaan yang di awal ya.
Danau Toba tuh ada beberapa bulan dalam setahun danaunya berombak terus. Itu pengaruh litosfer juga kah? Kalau gua rasa mungkin Danau Toba itu kalau apa namanya airnya berombak itu lebih dipengaruhi sama pergerakan angin sih harusnya. Karena kan apa namanya yang namanya ombak atau gelombang air itu ada 3 faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama itu angin, yang kedua itu apa namanya back wave. Back wave itu jadi gelombang balik. Misalkan gelombang itu menerjang batu terus balik lagi, itu namanya back wave. Sama satu lagi nih baru, dia oleh getaran di dasar buminya. Sebenarnya ada 4 sih, satu lagi oleh reruntuhan. Ini simpelnya reruntuhan. Ya gitu. Ya gue kurang tahu sih apa namanya si Toba itu masih seaktif apa sekarang, tapi setahu gue dia itu emang lagi tertidur atau lagi aktivitas seismiknya lagi nggak aktif gitu. Ya gitu ya. Ya gue jawab 3 pertanyaan di awal tadi nih, banyak banget yang nanya pas gue jawab pertanyaan si Anida tadi. Ya gitu. Sama tadi ada yang nanya nih, pedosfer apa? Pedosfer tuh apa gitu. Ini gue hapus-hapusin dulu deh yang lainnya biar nggak ngeganggu. Gue hapus-hapusin ya. Ya, kalau yang mau nyatet nanti mungkin bisa nonton di record lagi. Biar view-nya banyak, alternatifnya, guys. Ya, gue hapus dulu ya. Tadi ada yang nanya pedosfer. Jadi, pedosfer ini ya mungkin banyak gitu. Apa namanya? Yang namanya materi itu dia bisa antara litosfer dan pedosfer. Tapi kenapa ini kita satuin? Karena pada dasarnya litosfer sama pedosfer itu dia masih satu ruang lingkup, di mana pedosfer ini dia akar katanya dari pedon. Dari pedon. Pedon itu dia artinya tanah. Kenapa tanah itu masih masuk ke dalam materi litosfer atau menjadi subbagian materi litosfer? Karena pada dasarnya tanah nih yang sehari-hari kita injek, yang sehari-hari kita lalui gitu, yang sehari-hari kita lindes gitu pakai ban motor, ban mobil, itu pada dasar bagian dari litosfer. Kenapa? Karena tanah sendiri dia adalah hasil akhir dari pelapukan batuan. Hasil akhir dari pelapukan batuan. Jadi tanah yang kita lihat sehari-hari nih, itu adalah bekas hancuran dari apa namanya aktivitas-aktivitas eksogen, yaitu aktivitas yang berkaitan sama cuaca. Kayak batu kena sinar matahari, lama-lama dia memuai, lama-lama batunya hancur. Batunya hancur jadi keping-kepingan gitu. Kepingan itu lama-lama hancur dan lama-lama nyatu sama tanah. Terus batuan yang udah hancur jadi tanah, kemudian dia banyak jasad-jasad makhluk hidup atau bahan-bahan organik kayak daun, ranting, tulang hewan, tulang manusia, bahkan yang dikubur dalam tanah. Itu baru nanti membaur menjadi tanah seutuhnya dengan kandungan kandungan organik, kandungan mineral tanah dari batu, sama kandungan air. Gitu. Ya gitu ya, tanah, terkait sama tanah. Siapa tuh yang nanya-tanya? Ini tolong dong yang nanya mungkin bisa ngefloor ke umum gitu biar teman-teman yang lain juga tahu gitu pertanyaannya apa. Iya tuh, kata Naurah, Anida mau masuk teknik geologi. Tuh didukung tuh sama Naurah, Anida. Betul, jangan malu bertanya. Tapi jangan sampai malu-maluin ya. Tapi yang namanya belajar sih nggak ada hal yang memalukan sih. Maksudnya kalau nanya apapun pasti kita jawab. Malu bertanya, sesat di jalan. Malu bertanya, merah di pengumuman. Quotes. Ya jangan malu ya. Jadi kalian punya tutor, kalian punya mentor, kalian punya
apa namanya, punya keluarga besar apa namanya Lazarus Alternativa itu dimanfaatkan gitu. Jadi definisi memanfaatkan teman, memanfaatkan tutor, memanfaatkan mentor, datang kalau lagi ada maunya itu nggak apa-apa dalam proses belajar kita ya. Datang kalau lagi ada maunya itu nggak apa-apa banget gitu. Maksudnya mau nanya, mau minta soal, mau minta pembahasan itu free, bebas gitu ya. Ya lanjut nih. Gua ini dulu dah tuh. Ya, bentar ya. Ada iklan, ada iklan. Ya. Ya. Ya gitu ya, teman-teman semua. Jadi jangan sungkan. Apalagi kan tryout ya. Tryout itu kan mungkin ada kesalahan dari kita, entah lu nggak setuju sama pembahasan atau jawaban dari kita, entah ada yang tipe atau entah pokoknya kendala menurut kalian itu langsung aja hubungin gua gitu, hubungin Kak Iksan, Bang Faisal, itu nggak apa-apa, tanya aja gitu. Ya lanjut ya, kita ke slide selanjutnya gitu. Kita udah ngalor ngidul nih di slide pertama, teman-teman. Ya ini terkait dengan kedua nih, terkait dengan struktur bumi. Kira-kira nih, kalau dari struktur bumi ini, kita tinggal di mana? Gue mau nanya gitu dulu. Kita tinggal di mana? Kita tinggal di mana, adik-adik? Litosfer. Benar. Ada lagi selain litosfer? Kerak bumi, benar. Benar, benar. Di crust, tulisannya salah ya, bukan crush, tapi pakai T gitu. Crust. Bacanya sih gue kurang tahu, tapi yang benar tuh crust, gini. Ceruste, ceruste. Ya, gini. Crust. Lebih tepatnya kita tinggal eh, di mana? Di continental crust. Di sini nih. Kita tinggal di sini. Di continental. Aduh, tipe. Gue nulis kayak gini ya, tipe ya. Continental crust. Ya. Kita tinggal lagi. Kita tinggal di kerak benua gitu. Karena kan kalau kita ngomongin kerak bumi itu ada dua kan. Yang pertama ada continental crust dan yang kedua itu yang ini. Apa yang ini? Yang ini itu adalah oceanic crust. Bedanya apa, Kak? Bedanya continental crust itu kerak bumi yang tidak dilapisin sama air gitu dan ketebalannya dia lebih tebal dibandingkan dengan oceanic crust. Kalau oceanic crust itu kan dia kerak samudra kan. Ocean itu samudra, crust itu kerak gitu. Dia kerak samudra. Bedanya itu. Bedanya kalau oceanic crust itu dia lapisan batuan kerak bumi, cuma bedanya dia permukaannya ditutupi sama air, ditutupi sama samudra atau lautan. Bedanya itu antara oceanic crust sama continental crust. Di mana kalau kita lihat nih dari sini ya itu bahwa apa nih? Continental crust ini dia lebih tebal gitu. Dia lebih tebal dibandingkan dengan si oceanic crust, dia lebih tipis. Mungkin kalau dari kalian ada yang pernah nonton film The Core. Kalau kalian nonton Netflix, itu kalian mungkin nonton The Core. Itu jadi The Core itu film yang ngomongin tentang perjalanan beberapa orang ilmuwan, beberapa orang pilot, pokoknya orang yang ditugasin lah, ilmuwan, pilot,
ada ahli bumi segala macam yang masuk ke dalam mantel bumi gitu, masuk ke dalam permukaan bumi, tujuannya buat mendorong kembali inti bumi biar dia bergerak lagi gitu, atau dia biar berotasi lagi sebagaimana mestinya. Itu jadi dia masuk ke dalam permukaan bumi, di mana dia masuk ke dalam permukaan buminya itu melalui kalau nggak salah ya, dia melalui Palung Mariana namanya. Palung Mariana itu palung di Samudra Pasifik di mana dia paling dalam, dan dia ketebalan lapisan batuannya itu cuma sekitar 6 atau 8 km gitu. 6 sampai 8 km. Itu tipis banget gitu. Ketebalan apa namanya? Judul filmnya The Core bener. Ketebalannya cuma 6 sampai 8 km ya. Kira-kira kalau naik apa namanya? Kalau di Jakarta itu kayak dari Monas. Monas itu berarti dia ke daerah Semanggi gitu atau daerah Gatot Subroto. Deket gitu, tipis lapisan kerak buminya. Karena kan kalau itu kalau di darat apa kerak samudra ya, tapi kalau di kerak benua nih, kalau di kerak benua itu ketebalannya bisa sampai 100 km nih gitu. Kalau di kerak benua itu ketebalannya bisa mencapai 100 km, terutama di daerah-daerah pegunungan. Karena kan ini dari sini, dari atas ke lapisan bawah itu lumayan tebal kan. Kenapa sih bisa tebal? Itu karena pelipatan patahan di bumi itu terjadi terus-menerus gitu. Jadi dia bakalan menebal terus gitu, si kerak benuanya itu. Selain itu juga, kenapa si kerak samudra itu bisa lebih tipis? Itu sebenarnya karena pressure dari airnya itu gitu. Iya gak? Air itu ngasih pressure gak ke bawah? Nih gue kasih panahnya deh. Yang namanya air nih, dia ngasih pressure ke lapisan kerak bumi atau oceanic crust yang ada di bawahnya. Makanya dia bisa makin tipis. Sama kayak misalkan gini, lu punya kue bolu, bolu apem lah, bolu Surabaya atau lapis-lapis legit, apalah. Lu tekan gini, itu lama-lama ukurannya makin relatif tipis kan. Kurang lebih juga apa namanya, air laut samudra itu juga ngasih pressure sehingga si oceanic crust ini dia makin tipis gitu dibandingkan dengan continental crust gitu teman-teman. Makanya ya mengikis, belum juga mengikis, faktor eksogen mengikis, belum juga, pokoknya dia ngasih pressure lah gitu ke dalam si oceanic crust-nya gitu yang membedakan. Itu kita ngomongin crust ya, atau ngomongin kerak bumi. Nah, di bawah kerak bumi, ini sebenarnya kerak bumi yang ini doang nih. Bagian kerak bumi itu yang ini doang nih. Bagian yang coklat tua, nih coklat tua, ini kerak bumi. Ini kerak bumi nih. Ini yang gua arsir. Kelihatan kan ya teman-teman? Kalau yang warna coklat muda yang di bawahnya itu sebenarnya udah bukan bagian keras atau bagian kerak bumi lagi. Tapi yang warna muda ini udah masuk ke dalam struktur ya mantel bumi. Kan mantel bumi sini kan ya. Tuh mantel bumi tuh ditandain. Dimana nanti dibagi dua lagi. Ada mantel atas. Ini mantel atas nih. Ini mantel atas. Bentar nih. Ini mantel atas. Enggak deh, kayaknya nggak nyampe sini. Ini mantel atas dan ini ada mantel bawah. Gitu. Ada mantel atas, mantel bawah. Kelihatan ya teman-teman? Perbedaannya apa? Perbedaannya di bagian apa namanya? Upper mantel ini atau tepat di bawah kerak bumi kita itu sebenarnya ada lapisan yang masih relatif keras, walaupun dia nggak sekeras lapisan kerak bumi ya. Ini dia masuk ke bagian mantel atas. Jadi bisa dibilang mantel bumi yang bagian paling atas itu masih apa namanya, masih tebal gitu, masih apa namanya, sifat mekaniknya itu masih apa namanya, masih keras. Makanya kalau kita ngomongin litosfer nih, ya kalau kita ngomongin litosfer ya nih, kita lo lihat di sebelah kanan nih. Ini gua agak zoom nih biar lebih jelas ya. Kalau lo lihat bagian mantel atas ini
di mana litosfernya itu bukan hanya meliputi bagian kerak bumi kan, tapi juga meliputi bagian mantel atas ini gitu. Kenapa bagian mantel atas ini dia masih relatif apa sifatnya ya solid, masih keras? Karena gua arah panahin deh nih. Di bagian ini, di bagian mantel, bener-bener mantel bagian atas itu baku, itu batu. Anjir, gue mau nyebutnya baku. Batu masih belum mencapai titik lelehnya atau titik cairnya. Ada yang tahu nggak titik leleh batuan tuh berapa? Ada yang tahu titik leleh batuan? Ada yang tahu berapa titik leleh batuan berapa derajat? Gue nanya nih, titik leleh batuan. Ambil minum deh, gue nanya. Tuh, langsung dicari sama Hansa, benar. Jadi titik leleh batuan itu lebih dari 700 derajat Celcius gitu. Kalau titik mendidih air ya, tahu air kan ya? Titik mendidih air itu kan 100 derajat ya. Jadi air itu bakal mendidih kalau misalkan suhu atau temperaturnya udah lebih dari 100 derajat. Sedangkan titik bekunya kalau air ya itu 0 derajat Celcius. Nah, titik leleh batuan itu 700 derajat Celcius. Jadi emang butuh suhu yang panas, butuh suhu yang tinggi buat bikin batu itu berubah jadi magma atau berubah jadi liquid gitu. Makanya kenapa di mantel bagian atas itu dia masih masuk ke dalam litosfer. Ya, jadi kalau kita ngomongin litosfer atau batuan itu kita nggak hanya ngomongin kerak buminya aja, tapi kita ngomongin kerak bumi dan lapisan teratas dari mantel bumi atau ya upper mantel gitu. Nih, kalau kalian lihat di sini nih, keterangan di sini nih, litosfer itu adalah keras atau kerak bumi dan mantel bagian paling atas. Ya enggak, teman-teman? Litosfer itu adalah bagiannya itu kerak bumi yang jelas ya, jelas-jelas batu sama bagian paling atas mantel yang sifatnya itu solid. Gitu. Clear ya, teman-teman? Nah, di bawah lapisan mantel bumi itu ada yang namanya astenosfer nih. Nah, bedanya apa? Astenosfer itu sifatnya udah mulai liquid. Jadi temperatur di astenosfer itu udah mulai lebih dari 700 derajat Celcius. Nah, tapi kalau kita ngomongin astenosfer, walaupun dia cair, tapi dia nggak secair air gitu. Artinya dia masih tingkat viskositas. Ada yang tahu nggak viskositas? Viskositas tuh kayak massa gitu atau kekentalannya itu masih tinggi. Jadi astenosfer ini dia masih bagian atas mantel, dia upper mantel, tapi dia sifatnya itu tingkat kecairannya itu masih relatif kental dibandingkan dengan mantel di bawahnya. Gitu teman-teman, itu astenosfer. Gua nggak terlalu ngomongin kedalamannya ya, karena mungkin kedalamannya itu bisa lu lihat di sini. Dan ini udah sesuai banget sama sama gambaran struktur bumi kita saat ini. Karena kan pada dasarnya nih, kalau kalian mau tahu pengetahuan kita nih, pengetahuan ilmuwan tentang lautan, tentang mantel bumi, tentang bagian dalam bumi itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan pengetahuan kita tentang luar angkasa gitu. Ada yang pernah dengar nggak pernyataan itu? Mungkin dari Kak Faisal atau dari YouTube atau dari guru sekolah, bahwa pengetahuan kita tentang dunia bawah kita nih, underworld, bagian mantel, bagian astenosfer sampai ke inti bumi itu jauh lebih sedikit, dan pengetahuan kita tentang luar angkasa itu jauh lebih banyak.
Pertanyaannya kenapa kayak gitu? Ada yang pernah dengar nih pernyataan itu? Iya tuh. Soalnya yang di dalam nggak terlihat. Karena ke bawah kudu gali terus. Kelihatan nggak sih, Kak? Nggak kelihatan. Karena bumi baru sedikit dijelajahi. Di bawah bumi panas. Ya, salah satunya Yuski benar nih. Ya, jadi salah satu faktornya karena yang namanya keluar angkasa kan, keluar bumi itu dia tekanannya itu lebih rendah karena kan hampa udara kan gitu. Apa kekuatan gravitasinya lebih rendah dibandingkan kita ke dalam permukaan bumi gitu. Kita sendiri apa namanya? Bumi ya manusia itu pernah menggali atau ngebor paling dalam itu cuma sekitar 12 kilometer ke bawah gitu. Itu di Rusia kalau nggak salah. Cuma 12 kilometer. Karena semakin ke bawah itu temperaturnya makin panas sama tekanan gravitasinya itu makin kuat. Makanya ya penelitian-penelitian yang mengarah ke dalam bumi itu masih relatif sedikit. Makanya gue yakin banget kalau misalkan apa namanya bencana alam bahkan sampai kiamat nanti itu mungkin salah satunya disebabkan sama kondisi internal bumi itu sendiri gitu. Iya, gitu teman-teman. Karena tekanannya tinggi, higher apa namanya bahasanya tuh higher pressure gitulah. Higher high pressure gitu. Tekanannya tinggi banget gitu ke dalam permukaan bumi. Kalau Lapindo itu ngebornya terlalu dalam juga kah? Wah, gue sebenarnya kurang tahu kasus Lapindo ini. Cuma yang pasti ya apa namanya? Dia itu ngebor di tempat yang kurang tepat lah gitu. Bukan ngebor di tempat yang seharusnya gitu. Kalau kedalamannya segala macam gue kurang ngedalemin. Gitu ya terkait dengan mantel bumi gitu. Nah, kita mulai ke dalam nih, inti bumi. Ya, inti bumi sendiri dia ada dua, ada inti luar sama inti dalam. Dimana di sini kelihatan ya bahwa apa namanya inti luar itu dia sifatnya liquid gitu. Kenapa bisa liquid? Karena di sini itu dia temperaturnya tinggi. Temperaturnya itu tinggi sehingga batu-batuan itu masih masih meleleh. Kenapa dia masuk ke dalam inti? Karena pada dasarnya nih kalau gue ngejelasin dari awal nih, ketika kita ngomongin kerak bumi, mantel bumi, inti bumi, kita ngomongin bumi, struktur bumi secara chemical gitu atau secara komposisi kimia. Di mana apa namanya bagian atas itu kita ngomongin kerak batuan, terus di bagian mantel kita ngomongin magma yang benar-benar panas, tapi ketika kita ngomongin core atau inti bumi, maka komposisi atau kandungan kimiawi utamanya di inti bumi itu ada dua, yaitu ada nikel dan besi. Dan besi. Besi itu ferro berarti ya. Iya, Fe gitu. Kandungan utama antara apa namanya inti luar sama inti dalam itu adalah nikel dan besi gitu. Dimana yang membedakan apa? Yang membedakan di bagian inti luar ini dia sifatnya liquid. Kenapa liquid atau relatif cair ya? Itu karena suhu atau temperaturnya itu masih relatif sangat-sangat panas sehingga dia apa namanya nikel dan besi itu sudah mencapai titik melelehnya dia. Jadi dia masih meleleh. Cuma ya kalau kita ngomongin ini semakin ke dalam permukaan bumi yang tadi gue bilang ya, itu tekanan apa namanya tekanan gravitasinya itu makin kuat. Ingat apa namanya yang namanya gravitasi itu menarik segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Makanya kalau kita ngomongin struktur bumi nih itu sama kayak apa namanya? Sama kayak Coca-Cola atau Sprite itu ditaruh gelas terus kita taruh es batu. Maksudnya apa? Bumi itu terbentuk ketika apa namanya? Pada awalnya itu ketika kita itu masih panas, masih berupa cairan. Kemudian masa-masa bumi yang berat, yang padat itu jatuh ke bawah semua, ya enggak?
yang namanya gravitasi yang berat atau yang punya massa tinggi itu pasti bergerak ke bawah dan menyatu menjadi inti bumi gitu. Makanya kalau kita ngomongin struktur bumi ya, bagian bawah itu yang paling padat. Iya nggak? Karena kan inti bumi kan, di mana di inti dalamnya itu ya besi sama nikel gitu, padat. Ketika kita naik ke atasnya, itu cair. Berupa apa? Ya berupa magma, berupa lava gitu, di lapisan mantel bumi. Dan massa jenisnya yang paling rendah, bukan, gua agak lupa, dan massanya yang paling rendah itu udara kan? Iya gak, udara. Ya itu mencakup apa namanya atmosfer kita. Makanya kan sama kayak es batu gitu. Ketika kita nyelupin es batu ke dalam soft drink, itu kan es batunya pasti langsung ke bawah kan karena gravitasi. Terus di atasnya itu baru nanti cair, baru nanti gasnya ikut keluar. Begitu juga dengan gambaran kondisi bumi kita sekarang. Ketika awal terbentuk sampai sekarang, bagian dengan massa paling berat itu ada di dalam inti bumi, kemudian bagian tengahnya itu mantel, sama inti luar itu yang udah mulai agak cair, dan yang paling luar itu adalah gas, di mana gas itu sendiri itu adalah atmosfer bumi. Kurang lebih kayak gitu terkait dengan apa namanya struktur bumi kita ini gitu. Ya, sampai sini ada yang mau nanya gak adik-adik? Ada yang mau nanya? Nih kalau mau SS nih, ya. Kok bagian yang solidnya bisa ikut meleleh, Kak? Iya. Nih, kenapa di bagian inti bumi ini bisa meleleh? Oh, lu mau zoom out, bukan zoom in. Sorry, sorry. Loh, ya. Kenapa bagian apa namanya bagian besinya padatnya itu bisa meleleh? Karena udah mencapai titik lelehnya gitu. Kalau mungkin batu itu kan 700 derajat Celcius, tapi kalau besi, nikel, gue kurang tahu, pokoknya pasti lebih tinggi, ribuan derajat Celcius titik lelehnya. Tapi kenapa bagian dalamnya bisa sangat padat? Ya lu bayangin deh, misalkan apa namanya kondisi wilayah yang sesek gitu, yang penuh segala macam. Jadi bisa dibilang solid di dalam ini tuh karena dia ini penuh gitu. Tapi kenapa dia nggak meleleh, nggak kayak ini inti luar? Ini karena dia di sini terlalu higher pressure atau tekanannya terlalu tinggi. Sedangkan di wilayah inti luar ini nih, inti luar, ini dia temperaturnya tinggi. Tapi relatif lebih rendah pressure-nya daripada apa namanya inti dalamnya, inner gitu. Jadi bagian luar, inti luarnya itu temperaturnya tinggi tapi dia tekanannya masih rendah, masih belum terlalu padat. Tapi kalau di apa namanya di bagian inti dalam, walaupun temperaturnya tinggi tapi dia itu kayak padat gitu, sesek gitu, higher pressure dan higher temperature gitu teman-teman. Kalau dapur magma itu berarti mantel, jelas mantel bumi. Apa bedanya apa magma sama lava teman-teman? Karena ini bakalan apa namanya di bahasan kita abis ini nih, abis struktur bumi. Apa bedanya magma sama lava? Magma masih di dalam. Gue ngambil air ya abis. Bentar, bentar. Kagak ngeliat kok. Bener. Ya benar. Si Ariel Johan, Adit, magma itu batuan yang masih cair dan dia masih ada di dapur magma gitu. Tapi kalau lava
itu magma yang sudah berhasil keluar permukaan bumi. Itu nanti kita berpengaruh atau berkaitan sama materi selanjutnya kita ini. Siklus batuan. Ya gitu ya. Ya, lanjut nih kita ngomongin siklus batuan, di mana siklus batuan ini simpelnya dia proses perjalanan si batu ini gitu. Dari dia ada dalam permukaan bumi, kemudian dia keluar di mana nanti di luar permukaan bumi dia kena pengaruh eksogen. Terus nanti dia lama-lama ketimbun ke pressure sama sedimentasi yang baru, akhirnya dia masuk lagi ke permukaan bumi menjadi magma lagi gitu. Ya gitu. Itu kurang lebih siklus batuan. Jadi proses perjalanan batuan dari awal dia masih cair, terus dia menjadi batu, sampai dia nanti jadi cair lagi gitu di dapur magma. Itu namanya proses siklus batuan. Dan itu proses yang terjadinya siklus berulang-ulang gitu. Walaupun prosesnya terjadinya sangat lama ya. Kenapa? Karena proses eksogennya tuh lama gitu. Apa proses eksogen? Proses eksogen itu berarti ketika batu itu keluar, hancur, jadi tanah itu berarti ntar dia nyatu sama tanah gitu, entah tanah kuburan, entah tanah di mana lah gitu, entah tanah di mana, ketutup sedimentasi yang baru, ketutup lama-lama, ketutup, ketekan, ketindih aspal gitu, ketekan bangunan, ketekan lah pokoknya lama-lama bisa jadi masuk lagi ke dalam tanah, jadi magma lagi. Itu namanya proses siklus batuan. Ya, jadi siklus batuan ini proses dari magma, di mana magma itu dia keluar permukaan bumi karena proses endogen gitu. Ya, jadi ini keluar permukaan bumi. Keluar oleh aktivitas vulkanik. Ya. Kalau kita ngomongin aktivitas vulkanik, itu sebenarnya bukan hanya proses keluarnya magma dari gunung berapi. Enggak selalu tentang itu gitu. Proses vulkanik, simpelnya itu proses keluarnya magma gitu. Keluarnya magma dari permukaan bumi, di mana proses keluarnya magma, jadi magma itu bisa keluar bukan cuma dari gunung api, adik-adik. Yang pertama bisa dari gunung api, yang kedua dari mana? Yang kedua dari retakan. Retak-retakan di dasar laut. Lebih tepatnya di sekitaran Ocean Ridge. Mid Ocean Ridge. Atau dimanapun lah, di mana itu ada celah yang bikin magma itu keluar, itu disebut aktivitas vulkanik. Gunung berapi itu sebenarnya salah satunya aja gitu. Ya, benar kata Dayana, retakan dasar laut. Kalau kalian mungkin udah nonton video siklus batuan di di YouTube Alrativa, di mana itu gue masih kaku banget ngomongnya. Jujur aja itu pertama kali bikin konten buat YouTube Alrativa, itu gue grogi banget sumpah. Yang siklus batuan. Kalau lu lihat di YouTube ada tuh siklus batuan. Itu gue masih grogi banget. Bahkan kalau dipikir sampai sekarang, kok gue bisa ngomong kayak gitu dulu ya. Tapi wajar. Yang namanya proses hidup ya, ada kalanya kita tuh malu, bukan malu sih, jijik gitu ngeliat kita di masa lalu. Kadang kita ngeliat foto Facebook, foto Instagram, kok gue mau dulu gitu dipoto kayak gini gitu. Itu berarti artinya apa? Artinya kita udah berproses gitu. Artinya kita nggak berada di zona itu aja. Dan merasa kita yang sekarang itu lebih mending daripada kita yang dulu. Malu melihat kejametan yang dulu. Bener. Iya, tapi dari situ sebenarnya kita berproses. Dimana kita dulu SMP berproses, SMA berproses jadi mahasiswa, sampai masuk nanti dunia kerja atau dunia bisnis segala macam. Iya, magma yang keluar permukaan bumi itu kemudian terjadi proses kristalisasi. Apa kristalisasi? Kristalisasi itu pembekuan.
Pembekuan. Kenapa bisa beku? Karena temperaturnya itu turun atau bisa dibilang dingin. Kebayang nggak gitu? Apa namanya? Dapur magma yang temperaturnya di atas 700 derajat Celcius tadi, bahkan bisa ribuan, 2000 Celcius tadi, itu ketika keluar permukaan bumi nih, misalkan nyampe lah di apa namanya? Di Gunung Merapi gitu, keluar di daerah Sleman, Yogyakarta, itu kan suhunya udah drastis banget kan gitu. Bayangin gitu, dari lebih dari 700 derajat Celcius itu ke sekitaran 29 derajat Celcius gitu. Itu kan apa namanya? Perbedaan antara kondisi di dapur magma sama di luar permukaan bumi itu beda. Nah, dari situlah terjadi proses pembekuan atau crystallization gitu. Atau dikarenakan sama suhunya yang makin dingin. Jangankan perbedaan suhu yang jauh banget kan, ini aja berarti lebih dari 600 kan. 631 671 derajat Celcius selisihnya kan berarti. Karena kan ini yang paling minimal ya, bisa lebih dari itu dan bisa ribuan. Jangankan beda segitu gitu. Kulkas kita nih freezer ya. Misalkan di luar freezer itu kan suhunya nih, misalkan di rumah kita itu sekitar 29, 30, 31 lah gitu. Tapi ketika masuk freezer itu berarti suhunya ya misalkan anggaplah -1 derajat Celcius di bawah titik beku. Itu kan paling cuma beda berapa? Cuma beda sekitar 30 derajat Celcius kan, itu air bisa udah membeku gitu. Tapi bayangin perjalanan magma dia di mana dari dalam permukaan bumi yang temperaturnya lebih dari 700 derajat Celcius, terus keluar dari dalam dengan interval atau selisih ratusan derajat Celcius itu pasti ngebeku. Nah, proses pembekuan ini menghasilkan yang namanya batuan beku. Ini akar bahasa Inggrisnya itu igneous rock, di mana igneous itu artinya dia panas. Igneous ya, kalau kita ngomongin igneusnya, panas, terus membara gitu. Ya, beku, panas, dan membara segala macam. Ya gitu. Sampai sini paham ya? Ini masih simpel, magma keluar, magmanya itu jadi lava, lavanya itu membeku. Bentar ya, rehat azan teman-teman.
Cek cek. Ya, kedengeran kan ya? Lanjut ya. Kedengeran enggak? Oh, Naura udah ganti foto profil nih, bagus Naura nih. Turut. Kedengeran ya, teman-teman? Ya, makasih, makasih. Ya, gitu ya. Kita tadi sampai di batuan beku. Ya, setelah batuan beku, di mana batuan beku ini apa namanya? Nanti terbagi jadi dua gitu. Ada batuan beku luar, jadi dia yang membekunya di luar permukaan bumi, sama ada batuan beku dalam. Itu nanti gue jelasin nih di slide selanjutnya ini. Jadi simpelnya, batuan beku dalam ini, itu dia nggak sempet jadi sedimentasi, teman-teman. Jadi batuan beku dalam ini simpel lagi nih. Simpelnya, gue gambarnya agak minggir ya, sorry ya. Aduh, ini gue zoom dikit deh. Batuan beku dalam tuh gini, teman-teman. Nih, gue di gambar sini deh. Ini barat apa namanya? Ini gunung apinya di sini nih. Nah, batuan beku dalam itu batuan yang membeku tapi bukan di luar, tapi membekunya di dalam gitu. Macam-macam batuan beku dalam tuh. Ada yang membekunya di sini, ada yang membekunya di ganggang sini, ada yang membekunya di sini, ada yang membekunya membentuk cekungan di sini. Nah, ini batuan beku dalam. Jadi batuan yang membekunya itu masih di dalam permukaan bumi. Kenapa dia nggak keluar? Karena ketahan gitu. Ketahan sama batuan. Jadi magma nih ketika dia keluar, itu nggak semuanya keluar beleberan gitu. Tapi ada yang masuk ke celah-celah retakan gunung, ada yang masuk ke celah retakan batuan di sekitar gunung, di mana nanti dia membeku di situ. Nah, ini yang disebut nanti batuan beku dalam. Nah, batuan beku dalam ini, dia proses perjalanan menjadi proses perjalanan siklus batuan dia lebih sedikit dibandingkan batuan beku luar. Kenapa? Karena batuan beku dalam itu nanti setelah dia membeku, dia biasanya, karena kan dia masih deket magma kan, iya nggak? Iya nggak? Dia masih deket magma, dia bisa aja nggak lama dia meleleh lagi gitu. Meleleh dan dia akhirnya jadi magma lagi. Ya kan? Prosesnya gitu kan? Dia jadi igneous rock, dia bisa melting nih. Melting ini apa berarti? Melting ini disebabkan karena panas kan. Meleleh gitu, meleleh. Ini bahasa-bahasa gaul dulu nih pada masanya. Aduh, apa? Melted nih. Nonton ini melted. Atau enggak, aduh dikasih coklat sama dia, melted, melted banget gitu. Atau enggak, apa? Digombalin sama dia, melted nih. Ya artinya meleleh gitu. Itu bahasa alay pada masanya ya. Sebelum bahasa di Lancep Mac ini apa namanya eh, ramai gitu, menggaung-gaung di bumi pertiwi. Ya melting gitu. Ya itu batuan beku dalam itu proses perjalanannya dia lebih sedikit dibandingkan dengan batuan beku luar. Dan batuan beku dalam itu ya dia juga bisa langsung berubah jadi batuan metamorf. Jadi batuan metamorf ini karena dia apa namanya pressure and temperature. Jadi karena panas sama tekanan. Ntar ini gue jelasin di akhir. Ya, kita ngomongin batuan beku luar lagi nih. Di mana batuan beku luar ini, ketika dia keluar permukaan bumi, dia ketemu musuh utamanya gitu. Apa? Musuh utamanya itu matahari sebenarnya. Kenapa? Karena ada matahari, nanti ada cuaca, ada panas, ada suhu yang dingin, terus juga nanti ada hujan, ada angin. Di mana ketika ada eksogen tersebut, yaitu weathering. Weathering ini cuaca, erosi, sama sedimentasi. Ini batu itu berubah gitu. Yang awalnya jadi batuan beku, lama-lama batu itu bisa hancur. Batu itu terkikis, batu itu lapuk. Nah, lapuk dia jadi serpihan batu yang lebih kecil gitu. Dia jadi serpihan batu yang lebih kecil. Jadi batuan yang lebih kecil gitulah.
ya ginilah gitu. Bahkan ada yang nyampe jadi pasir, jadi lebih kecil lah pokoknya. Nah, serpihan-serpihan batuan tersebut itu disebut sedimen. Sedimen ya teman-teman. Sedimen itu jadi hancuran-hancuran batuan karena proses eksogen, cuaca, pelapukan, terus pengikisan, dan deposit. Deposit itu penumpukan, teman-teman. Nah, sedimentasi ini kemudian dia terbawa sama angin, terbawa sama air, terbawa sama manusia bahkan. Kita bawa-bawakan batu, ke bawah sama angin, ke bawah sama air, ke bawah sama gletser termasuk juga. Terbawa sama gelombang air laut, akhirnya dia kebawa ke suatu tempat di mana tempat itu udah minim sama pergerakan. Maksudnya apa minim pergerakan? Oh, gelombang lautnya udah mulai tenang. Akhirnya dia mengendap di pantai. Jadilah batu-batu gamping. Terus kalau yang di sungai, dia ke bawah aliran air sungai dari hulu ke hilir. Nah, di daerah hilir, airnya tenang gitu, airnya slow. Kayak Jakarta gini kan, airnya slow, maka batu itu mengendap di dasar sungai. Terus apa lagi? Misalkan di gletser, apa es atau salju mengikis batuan di daerah pegunungan, akhirnya mengendap di dasar-dasar pegunungannya. Atau angin mengendap di suatu tempat yang anginnya itu udah udah lambat gitu, kayak di gurun segala macam, mengendap jadi sandans atau gumuk pasir. Nah, proses sedimentasi yang kemudian dia kebawa ke transport, dia bisa menyatu dan terjadi compaction. Itu kan artinya penyatuan kan, satuan, penyatuan. Sedangkan sementasi ini itu proses sementasi. Maksudnya apa? Jadi batu-batuan serpihan yang hancur itu kemudian bisa bersatu sama kandungan organik kayak daun, kayak apalagi tulang-tulang belulang, atau dia menyatu dengan batu lainnya. Karena kan batu nggak mungkin itu aja kan. Maksudnya kayak contoh batuan konglomerat, batu konglomerat itu batu yang menyatu dari gabungan banyak batu gitu. Jadi nempel-nempel, akhirnya karena dia ada sementasi, akhirnya dia nempel gitu. Ada yang tahu gak nih? Itu kan tadi gue ngomongin compaction kan, terus gue ngomongin cementation. Jadi cementation itu dia proses yang disebut proses perekatan. Nih, cementation. Perekatan oleh zat yang sama dengan semen. Yang disebut juga nama zatnya itu atau kandungan kimia itu kalsium karbonat. Mungkin yang anak IPA sering dengar nih. Gua hapus dulu deh yang ini. Ada yang tahu nggak kalsium karbonat? Itu apa? Kalsium karbonat. Ya, kalsium karbonat itu atau CaCO3 ya. Itu merupakan kandungan kimia yang ada pada batu kapur. Yang ada pada, iya sih batu kapur namanya. Batu kapur itu kan dalam dunia nyata itu jadi bahan dasar pembentukan semen kan. Karena emang sifat batuan kapur atau kalsium karbonat ini, dia bikin sistem batuan itu jadi lebih nempel atau merekat gitu. Si kalsium karbonat ini atau si semen ini. Makanya nama prosesnya itu disebut sementasi. Kenapa? Karena pada dasarnya ya pegunungan-pegunungan yang mengandung zat kapur, ya kadang kita sebut juga pegunungan kapur karena banyak kapurnya, itu terkikis sama air, terkikis ikut ke bawah atau ke transport sama aliran air sungai yang akhirnya nanti terbawa ke daerah-daerah dataran rendah. Makanya disebutnya proses sementasi. Karena emang si kalsium karbonat ini ya semen gitu yang sehari-hari kita lihat di toko bangunan, bahkan ngebangun kita rumah sendiri, rumah kita sendiri gitu. Rumah kita bersama. Cuaks. Ya gitu kalsium karbonat. Akhirnya nyatulah, nempel lah jadi batu sedimen. Ini namanya batu sedimen. Jadi batu sedimen itu batu yang nyatu dari batu-batu yang udah ada sebelumnya.
nempel lah sama daun lah, sama tulang lah, sama ranting lah, segala macam. Gitu ya teman-teman. Panjang juga nih ngebahas materi pengantar ini. Nah, kemudian nih, setelah setelah sedimen ini terbentuk, batuan sedimen itu makin lama makin ketumpuk, iya gak adik-adik? Ini misalkan kayak gini. Ini batuan sedimen yang paling awal. Iya gak? Terus dia ketumpuk sama sedimentasi yang lebih baru gitu. Biasanya warnanya lebih cerah. Dia ketumpuk sedimentasi yang lebih baru. Terus dia ketumpuk lagi gitu sama sedimentasi yang lebih baru. Terus dia ketumpuk lagi gitu. Terus saja ketumpuk gitu. Sampai dia ketumpuk lagi. Sampai ketumpuk terus, akhirnya dia deket lagi gitu sama sama mantel bumi, sama astenosfer tadi, dia makin deket, dan akhirnya dia ketemu lagi sama kawan lamanya. Yaitu siapa? Oh, dia belum, sorry. Dia keteken, akhirnya dia kena hawa-hawa panas dari mantel bumi. Kena panas-panas. Makanya proses dari sedimentasi ke batuan metamorf itu dikarenakan heat and pressure. Heat itu panas, pressure itu tekanan gitu. Jadi karena ada tekanan gravitasi sama panas dari mantel bumi, struktur batuan itu dia berubah menjadi lebih indah biasanya. Nah, kan namanya batuan metamorf gak sih? Karena pernah dengar metamorfosis ya gitu. Metamorfosa pada kupu-kupu, pada apalagi? Pada serangga lah identiknya metamorfosis. Itu kan berarti proses perubahan si serangganya kan. Begitu juga dengan batu. Karena panas dan tekanan dari bawah atau dari dalam permukaan bumi, struktur batuan itu berubah. Biasanya menjadi lebih indah. Contohnya misalkan apa? Misalkan gamping. Batu gamping. Itu berubah, dia jadi marmer. Jadi marmer itu dulu dasarnya, atau sebelum berubah jadi marmer, itu batu gamping yang terjadi proses metamorfosis karena heat and pressure. Apalagi misalkan granit. Granit ini batuan beku dalam, dia berubah jadi granit gneiss namanya. Itu karena heat and pressure gitu. Nah, semakin dia, ya ini setelah metamorfosis, semakin dia ke dalam permukaan bumi, akhirnya ketemulah sama teman lamanya, mantel bumi, sama teman-teman lamanya, magma. Akhirnya dia meleleh lagi atau melting jadi magma lagi. Gitu perjalanan batu. Jadi berawal dari magma keluar jadi batuan beku, sedimen, sedimentasi, sampai jadi batuan metamorf. Akhirnya dia kena pressure lagi ke bawah, ketekan sama sedimentasi yang baru, akhirnya jadi magma lagi. Melting gitu. Ya gitu ya teman-teman. Panjang gitu perjalanan. Dan ini nggak sehari dua hari gitu. Ini bisa jutaan tahun yang lalu. Karena kan batu sendiri dia itu hancur juga lama kan. Misalkan siapa di sini? Sabita punya batu ditaruh depan rumah, itu nggak besok ujuk-ujuk jadi tanah atau jadi sedimen, itu pasti butuh bahkan puluhan tahun atau ya beberapa tahun biar batu itu hancur, kena air hujan, ketetes-tetes, hancur, kena angin, terkikis, baru nanti jadi tanah atau jadi sedimen. Itu lama gitu. Setelah itu kan masih ada lagi kan, dia mesti kena pressure sampai nanti masuk ke dalam permukaan bumi lagi. Itu lama banget gitu. Ya, makanya kalau kita ngomongin umur bumi sendiri, manusia itu, kita ini kan hidup ya bisa dibilang seujung kuku lah gitu. Pendek banget umur kita tuh dibandingkan dengan umur bumi yang udah sekitar berapa? 4,6 miliar tahun yang lalu. Lama banget gitu. Lama banget kita emang. Gitu teman-teman. Aduh, dingin lama-lama, pilek. Ada yang mau nanya sampai sini?
Wah, ini udah mulai berkurang nih. Mungkin ada yang pada sholat maghrib kali ya. Ayo, lanjut. Kita lanjut aja ya kalau nggak ada yang nanya. Ya, kayaknya nggak ada kuisis lagi dah. Biar ada waktu istirahat aja dari geografi ke sejarah. Minggu depan lagi aja kalau mau kuisis. Atau enggak hari Minggu kali, kalau jadi pertemuan. Ya, sekarang kita ngebahas, iya biar ada kalian jeda sholat maghrib. Iya, apa goa-goa segala macem. Kayak pembentukan goa kan. Itu prosesnya lama karena dia mulai dari air hujan masuk ke dalam batuan gamping, terus dia mulai mengikis dasar-dasar tanahnya atau batuan kapurnya itu, lama-lama baru jadi goa. Setelah jadi goa nanti baru ada sungai bawah tanah. Itu lama prosesnya dan itu bisa hilang juga gitu terkait dengan hancurnya goa lah karena semakin terkikis air, semakin segala macam gitu adik-adik. Nah, ini kita masuk ke batuan beku. Ini simple ya gitu. Yang tadi udah banyak kita senggol gitu. Senggol dong. Yang udah banyak kita sedikit senggol, batuan beku itu batuan yang terbentuk karena magma mengalami pembekuan, di mana adanya penurunan suhu. Di mana ada dua kan, beku dalam sama beku luar. Di mana batuan beku dalam ini terbentuk karena magma yang membeku gitu. Magma yang membeku. Sedangkan batuan beku apa namanya nih? Batuan beku luar itu terbentuk karena apa? Karena lava yang membeku. Ingat ya tadi, makanya sempat gua tanya di awal gitu, perbedaan magma sama lava tuh apa gitu. Ya karena magma itu dia yang masih di dalam permukaan bumi, akhirnya dia ngebeku tuh, jadilah batuan beku dalam. Sedangkan batuan beku luar itu terbentuk karena magmanya udah keluar, udah jadi lava, di mana lava itu baru nanti membeku. Itu batuan beku luar. Perbedaannya apa nih kalau kita lihat dari gambar? Yang pertama, batuan beku dalam nih, kalau kita lihat dari struktur batunya atau gambar batunya, itu warnanya beragam. Kenapa? Karena setiap mineral batuan, ini misalkan warnanya hitam, terus ini agak putih, terus ada yang warnanya agak kelabu, maksudnya nggak putih, nggak hitam gitu, agak kelabu. Kenapa itu bisa beda-beda dan strukturnya terlihat lebih kasar? Itu karena ketika dia di dalam permukaan bumi, di mana suhunya masih relatif panas, masih relatif hangat, dia membutuhkan waktu yang cukup lama buat membeku. Artinya apa? Artinya yang namanya mineral itu punya tingkat pembekuan yang berbeda-beda. Mungkin aja yang warnanya hitam ini dia ngebeku lebih duluan dibandingkan dengan yang putih atau yang kelabu gitu. Artinya ketika dia masih di dalam permukaan bumi nih, masih di dalam gunung api, masih di dalam bawah lah, masih di bawah gitu. Dia apa membutuhkan waktu yang lumayan lama buat dia ngebeku jadi batuan beku ini. Berbeda dengan batuan beku luar, di mana semua teksturnya itu sama aja gitu. Artinya proses pembekuannya itu cepat kalau di luar ini. Atau apa? Atau simpelnya terjadi penurunan, penurunan suhu yang drastis gitu. Iya gak adik-adik? Gitu, terkait dengan perbedaan batuan beku luar sama batuan beku dalam. Batuan beku dalam itu membeku, magma yang membeku, batuan beku luar itu lava yang membeku. Ya, gitu, teman-teman. Next ya. Ya, lanjut. Batuan sedimen. Sedimen itu pengendapan. Sedimen itu batuan pengendapan yang terbentuk karena batuan hancur kemudian terbawa atau tertransport ke tempat yang tenang. Intinya gitu. Kenapa bisa ada sedimen? Kalau misalkan muncul pertanyaan nih di soal, ini sering banget, bisa gue bilang sering. Baik itu di sungai, baik itu di daerah dingin, baik itu di gurun. Kenapa bisa ada sedimen? Sedimentasi itu terbentuk ketika ada ketenangan. Gitu teman-teman. Ketenangan apa? Ya, airnya tenang,
anginnya nggak kenceng, anginnya tenang, apalagi yang tenang? Ya, gletser atau esnya juga pergerakannya tenang. Jadi nggak mungkin sedimentasi itu terbentuk di dataran tinggi pegunungan, itu nggak mungkin. Pasti sedimentasi itu terbentuk di dataran rendah, kayak di Jakarta, di pesisir lah gitu, di airnya tenang. Gitu. Jadi intinya gitu, kalau ada pertanyaan di manakah sedimen terbentuk, bagaimana misalkan salah satu sedimen, bagaimana kan misalkan ini kan namanya ini gosong, ini namanya gosong sungai. Kenapa gosong sungai bisa terbentuk? Itu karena alirannya tenang. Jadi gosong sungai itu apa? Dia ada pasir atau tanah di badan sungai. Kelihatan nggak? Ini kan masih badan sungai kan? Nih. Ini tuh badan sungai. Nih, yang namanya badan sungai itu dari ujung sini. Ya, pokoknya dari ujung sungai ke ujung sungai lainnya. Itu namanya badan sungai. Kok nggak bisa nyoret-nyoret loh? Ya, itu namanya badan sungai. Jadi dari sini ke sini, itu namanya badan sungai. Dan di tengahnya ada pasir atau tanah. Itu jadi dimanapun berada, yang namanya sedimentasi itu butuh butuh yang namanya ketenangan gitu. Nggak mungkin sedimentasi itu di tempat yang airnya deres, anginnya kenceng, pergerakan gletsernya itu cepat, itu nggak mungkin. Nah, ini ada klasifikasi apa namanya batuan sedimen itu berdasarkan lokasinya. Yang pertama ada di sedimen akuatis, ini akar katanya dari aqua, yaitu air. Terbentuknya di air. Contohnya gosong sungai, pasir, lumpur yang ada di sungai. Itu batuan sedimen akuatis. Yang kedua, sedimentasi yang terbentuk di aeolis. Aeolis ini dia artinya angin. Ya, jadi dia dibantu transportasinya itu oleh angin. Contohnya batu-batu ini. Atau apa? Gumuk pasir ini namanya gumuk pasir. Atau kadang disebut juga sand dunes. Sand dunes. Itu gumuk pasir. Terus yang ketiga, itu batuan sedimen glasial itu terbentuknya di tempat yang ada gletsernya atau ada esnya gitu. Ya, contohnya namanya moraine. Jadi moraine itu ya dia kayak batuan di apa namanya yang terbentuk di lembah-lembah apa namanya terbentuk di lembah bukit, lembah gunung atau bukit gitu batunya. Itu moraine namanya. Bukit. Itu berdasarkan apa namanya tempatnya. Simpel aja gitu, nggak usah diapal. Yang mesti kalian ingat itu oh, aqua tuh air gitu. Aqua tuh air, glasial, gletser, yaitu identik sama dingin gitu. Glasial, gletser, es gitu. Aeolis, iris itu dia ya angin gitu. Nggak usah dihafal ini. Karena nanti di materi geografi lainnya itu pasti kaitannya sama itu juga. Ya kalau berkaitan sama air itu disebut aquatic, aquatis. Kalau yang berhubungan sama es itu sebutnya apa? Glasial atau gletser. Yang berhubungan sama angin itu disebut aeolis, areis gitu. Gitu. Pokoknya itu biasanya dia apa angin. Aeolis, aeolis, aeris itu angin. Terus yang kedua nih, sedimentasi berdasarkan proses pengendapannya. Ya, yang pertama ada batu sedimen organik. Sedimen organik ini artinya dia makhluk hidup. Ya, jadi dia mengendapnya bareng sama makhluk hidup. Contohnya batu karang, batu gamping. Ini dia apa? Terbentuk bareng sama kerang, bareng sama fosil-fosil apa namanya? Makhluk hidup dari dasar laut gitu. Atau juga apa namanya? Batu bara contohnya. Di mana dia menyatu sama apa namanya? Pohon pakis. Salah satunya pohon pakis purba. Jadi makanya batu bara itu terbentuknya lama dan masuk ke dalam sumber daya alam
yang unrenewable. Artinya apa? Batu yang nggak bisa diperbaharui. Karena tumbuhan yang membantu proses pembentukan batu bara, yaitu pakis purba, itu udah punah sekarang. Gitu. Jadi intinya sedimen organik ini dia batunya menyatu sama makhluk hidup yang udah mati. Gitu. Ada juga yang kedua sedimen klastik. Klastik ini artinya pecahan. Ya, akar katanya dari klastos. Jadi batuan klastik ini batu nih banyak akhirnya nempel jadi satu. Makanya kalau kita lihat ini batu ini warnanya beda-beda. Ini warnanya hitam. Ini warnanya putih. Ada lagi yang agak kecoklatan. Ada lagi yang warnanya agak kelabu. Ini menandakan bahwa batu konglomerat ini sama kayak konglomerat. Jadi ini batu konglomerat ya contohnya. Konglomerat maksudnya apa? Dia punya banyak bisnis di sini, di sana gitu. Di kota ini, di kota sana punya bisnis gitu. Sama kayak batu konglomerat ini. Dia batunya tersusun dari banyak batuan-batuan yang hancur nempel. Ada batu dari sungai ini, ada batu dari dataran sini, akhirnya nempel jadi satu, disebut batuan konglomerat. Yang ketiga ada batuan sedimentasi kimiawi. Nah, kimiawi ini terbentuk karena proses ya apa namanya? Gue lupa, peleburan oleh air hujan. Jadi karena ada peleburan oleh air hujan, di mana air hujan itu kan bersifat destruktif ya, kita tahu ya. Misalkan jangankan batu gitu, besi aja kan ketika terkena air hujan dia bakalan terjadi proses oksidasi kan, dan akhirnya terjadi karat gitu. Begitu juga dengan batu, ketika terkena air hujan, kandungan kimiawi dalam batuan itu juga bisa berubah gitu. Ini namanya proses pembentukan sedimen kimiawi. Jadi kandungan kimiawi tanah atau batu, kimiawi batu ya, batu itu berubah. Dan akhirnya dia membentuk apa namanya? Sungai-sungai atau goa bawah tanah. Jadi proses terbentuknya gini. Ini ibarat batuan di atasnya nih yang gua arsir. Terus ini ada air hujan netes gitu. Ini air hujan netes, air hujan netes, air hujan netes. Lama-lama dia itu mengikis, menghancurkan batuan bukan yang ada di permukaan, tapi batuan yang ada di dalam permukaan. Akhirnya mengikis bagian dalam, akhirnya bagian dalam batu itu hancur dan akhirnya terbentuk goa. Ya, di mana nanti terbentuk stalaktit sama stalagmit. Apa stalaktit yang ada di langit, stalagmit itu yang ada di dasarnya. Ini terbentuk dari apa? Ini terbentuk dari tetesan air hujan tadi. Dia netes, lama-lama numpuk jadi batu di langit-langit goa. Nah, yang di atas ini dia netesin air yang ke bawah. Akhirnya terbentuklah stalagmit yang di bawahnya gitu, teman-teman. Ini kimia batu stalaktit sama stalagmit. Ya, next ya. Next. Nah, ini slide terakhir nih. Karena ini nanti udah beda. Udah masuk tenaga endogen. Ini kita masuk materi pengantar aja sebenarnya, teman-teman. Ini pada diem-diem bae nih. Ada yang mau nanya gak sampai sini? Ya, ini slide terakhir ya. Iya, klasifikasi berdasarkan tempat pengendapan batuannya. Ada batu sedimentasi yang terbentuk di marin. Ini berarti air laut. Jadi kalau kita, ini contoh batu gamping nih, yang tadi kita lihat nih. Ini sama dengan proses pembentukan batuan organik. Cuma beda klasifikasi aja. Kalau tadi kan berdasarkan apa namanya proses pembentukannya kan. Kalau yang sedimen laut ini terbentuk berdasarkan proses tempat ngendepnya tuh di mana gitu. Sedimen laut itu disebut marin. Kenapa kalau kita lihat nih, batu ini dia nyatu nih sama kerang nih. Ya enggak? Dia nyatu sama kerang. Nih kerang nih, ada kelomang juga mungkin kelomang.
Gue kecil suka banget main kelomang, teman-teman. Pokoknya menyatu sama bahan organik. Dan dia mengendapnya di air laut. Makanya air laut yang banyak pengendapannya itu, itulah air laut yang harusnya ya, air laut yang airnya tenang, teman-teman. Airnya tenang. Itu. Kenapa kalau airnya deres, airnya kuat, itu dia nggak bakal terbentuk sedimentasi kayak gini gitu. Nih, ini transisi nih. Ntar gue jelasin di akhir. Nah, yang kedua, sedimen terestris. Terestris ini berarti daratan. Ya, daratan berarti bukan laut kan. Di benua lah gitu, di oceanic crust berarti terbentuknya. Ya, macam-macam sih ada. Kalau dia terbentuknya di sungai, itu disebut aluvial. Sedimentasi aluvial. Berarti kalau kalian dengar kata-kata aluvial, itu terkait dengan wilayah sungai, badan sungai. Ada yang terbentuknya di danau, itu disebut lacustre. Ya ini sebenarnya jarang keluar sih. Apa bahasa ini? Ada yang terbentuknya di danau, di rawa namanya limnis. Jadi limnis itu rawa. Ada yang terbentuknya karena proses angin, disebut aeolis. Sama kayak tadi, aeolin, aeolis, airis, itu angin gitu. Terbentuknya di gurun, macam-macam yang darat ini emang. Gitu teman-teman. Ini cuma ngomongin perbedaan kata aja sebenarnya. Nah, ini yang penting banget sebenarnya yang terakhir nih, yang paling sering keluar menurut gua di soal-soal ujian. Itu ada sedimen transisi. Jadi sedimen transisi ini terbentuk di antara darat, di antara daratan, sama di antara lautan. Jadi bisa dibilang daerah ini itu adalah daerah pesisir. Jadi dia terbentuknya di daerah pesisir. Kenapa bisa terbentuk di sini? Ini namanya delta ya teman-teman. Kalau kalian nggak tahu ini namanya delta. Jadi delta itu sedimentasi pasir, tanah, lumpur yang ada di antara laut sama darat, yaitu di pesisir gitu. Kenapa bisa terbentuk sini? Yang pertama aliran airnya yang pasti harus tenang. Ini aliran airnya tenang. Begitu juga dengan gelombang lautnya tenang. Lautnya tenang. Artinya apa? Ketika air laut sama air sungainya tenang, kalau sungai sih udah pasti tenang bisa dibilang. Kenapa? Karena ya dia ada di daerah pesisir, pasti daerahnya landai datar. Airnya sungai pasti tenang. Nah, yang jadi permasalahan sebenarnya air lautnya. Kalau air lautnya tenang, itu sangat mendukung proses pembentukan delta atau sedimentasi di pesisir. Tapi kalau dia lautnya ganas gitu, kayak laut pantai selatan, laut di Kuta, laut di pantai-pantai di pesisir selatan Bali lah gitu, laut-laut Sanur segala macam, tanah lot, itu gelombangnya kuat, dia nggak akan terbentuk sedimentasi, tapi dia terbentuk pesisir-pesisir pantai yang bertebing. Jadi pantainya tuh bertebing gitu. Pantainya tuh banyak banyak batu-batu gede, batu-batu gede gitu. Ini baru air laut. Kayak Parangtritis mungkin kalau kalian ada yang pernah ke Parangtritis atau mungkin di Pelabuhan Ratu Sukabumi ya. Parangtritis Pelabuhan Ratu atau di pantai-pantai di Bali, alhamdulillah gue pernah pertama kali ke Bali 3 tahun lalu acara kuliah gitu, PKL sama kemarin. Itu kelihatan banget gitu, tebing-tebing pantai. Namanya itu cliff. Jadi cliff itu tebing pantai, teman-teman. Itu terbentuk di tempat-tempat yang gelombang lautnya itu kuat. Delta sungai itu berarti terbentuk gara-gara sedimen transisi. Bukan gara-gara sedimen transisi, tapi lebih tepatnya sedimen yang terbentuk di tempat transisi antara laut sama pantai. Laut sama daratan. Jadi contoh nih, gue kasih contoh ya. Kita ke Google Maps deh. Kita ke Google Maps. Kita coba lihat ya, apa namanya bentuk sedimentasi delta. Nih,
Salah satu yang terkenal di Indonesia itu adalah nih. Nah, ini namanya sedimen delta nih. Lebih tepatnya namanya apa? Bukan sedimentasi sih. Delta Sungai Mahakam di Kalimantan Timur berarti ya. Nah, ini pasir-pasir di sini nih, ini terbentuk karena sedimentasi di mana air lautnya itu tenang. Air laut itu tenang. Gitu. Ini salah satu yang terkenal banget, yaitu apa namanya, pesisir Sungai Mahakam. Ya gitu ya teman-teman. Ini jadi pasir nih, coba nih gue hapus ya, gue clear deh anotasinya. Ya, ini kita lihat nih. Nah, kalau kalian lihat, nah ini pasir nih, ini lumpur-lumpur nih, ini lumpur nih, yang coklat-coklat ini lumpur gitu. Nah biasanya ini kan deltanya benar-benar super besar teman-teman, deltanya besar bahkan sampai ya dia bisa jadi apa namanya, bisa tanahnya itu subur buat lahan pertanian, buat padi, buat segala macam nih. Kalau kita lihat kotak-kotak kan bentuknya menandakan apa? Petak-petak sawah ini kalau dalam penginderaan jauh. Ini menandakan bahwa wilayah ini itu lahan-lahan pertanian, lahan-lahan apa namanya, tambak ikan juga gitu teman-teman. Tuh kita lihat nih ada tambak Haji Soba nih, kalau kita lihat tambak Haji Soba, walaupun gue nggak kenal. Sungai Dere, wah ini pokoknya banyak tambak di sini gitu teman-teman. Ya gede banget kan, lumayan kan tuh, dari jauh aja kelihatan tuh. Ini namanya Delta Sungai Mahakam, ini paling besar di Indonesia deltanya gitu. Kelihatan kan, kelihatan kan. Ini makanya ini kenapa warna coklat, karena sedimentasi, banyak lumpur, banyak tanah, banyak apalah pokoknya hasil penghancuran, pengikisan tanah, batuan. Ini yang disebut dengan sedimentasi transisi. Yang kadang juga bisa, sebenarnya bisa disebut juga sedimentasi, kalau nggak salah ya, namanya itu sedimentasi nih. Ini itu namanya sedimentasi fluviomarin. Apa fluviomarin? Ini mungkin tadi nggak ada ya. Fluvio ini ya sungai juga, sungai, marin ini laut. Ya karena dia terbentuk di sekitaran aliran sungai sama laut. Tapi kalau apa namanya? Ya kalau sungai doang dia disebut juga aluvial, tanah-tanah aluvial. Vial itu artinya apa? Sekitar aliran sungai gitu, teman-teman. Ya, hal-hal kayak ini sebenarnya nggak usah diapalin, tapi lebih ke apa namanya? Apa yang udah lu pelajarin nih, apa yang udah lu pelajarin, lu tonton lagi, lu catat lagi, ya itu otomatis gue yakin bakalan lu inget ya, bukan dihafal, tapi apa yang udah kita pelajarin hari ini itu ya harus di-review ulang sama kalian gitu. Entah lu nonton record lagi, entah lu nonton apa namanya, video YouTube yang terkait sama materi ini. Intinya lu review lah, jangan pernah puas ketika lu paham hari ini gitu. Kenapa? Karena masalahnya ketika lu paham lu bisa lupa juga gitu. Ketika lu ngehafal lu bisa lupa, tapi ketika lu hafal, lu belajar lagi, lu lupa, lu belajar lagi, lu lupa, lu belajar lagi, itu gue yakin banget sih, itu eh, apa cara terbaik buat belajar. Gitu adik-adik. Kalau terbentuknya tombolo, bentar gue agak-agak lupa tombolo tuh kayak gimana. Oh, tombolo tuh kayak gini. Sama, tombolo juga terbentuk di sungai-sungai apa, di laut yang tenang. Tombolo tuh kayak pasir yang menghubungkan dua dua daratan gitu. Tuh tombolo namanya. Ini deh yang gampang nih. Ini nih, kita lihat ya.
Nah, ya ini tombolo nih. Dari sini ke sini itu tombolo. Jadi tombolo itu sedimen yang disebut juga tombolo. Ya mau nggak mau dia apa namanya air lautnya nggak boleh terlalu kuat. Atau enggak nih batuan ini sebenarnya lumayan menghalangi si pasirnya ini itu buat ke bawah ombak. Makanya si tombolo ini bisa terbentuk gitu. Tombolo ini kan sedimen pasir yang menghubungkan nih pulau utama sama ini apa yang disebut ya atol namanya atol atau pulau karang gitu. Tapi gue yakin ini ketika misalkan pasang air lagi tinggi, tombolo ini kagak kelihatan gitu, ketutupan air laut. Tapi ketika lagi surut, tombolonya kelihatan. Kayak gitu. Sama kayak tadi yang gue jelasin gosong sungai. Gosong sungai itu ketika air sungai lagi tinggi karena hujan, itu bisa aja dia apa namanya ketutup lagi gitu. Ya, ya nanti kalau ada soal lagi, ya bakal gua kasih ke kalian. Gue lihat-lihat dulu apa namanya gudang gua. Nggak mungkin kalau terbentuk apa namanya airnya lagi deras atau pasang surutnya lagi tinggi. Makanya faktor yang mempengaruhi sedimen itu kan ya kondisi yang tenang gitu. Ketika dia air lagi pasang, ya dia kemungkinan terbentuk sedimen rendah gitu. Bukan nggak mungkin sih, tapi kemungkinannya kecil. Sekuat apa si air itu bisa ngebawa batu lah gitu, teman-teman. Itu Yasmin. Kalau arus airnya tenang, kalau kalau arus airnya deras, kemungkinan terbentuk sedimen itu rendah, tapi masih tetap ada. Sama kayak misalkan gini, eh, air, angin itu punya tingkat transportasi yang beda gitu. Angin itu cuma bisa membawa partikel batuan atau tanah yang ukurannya kecil, seukuran pasir, paling paling besar tuh seukuran pasir, seukuran debu itu angin. Jadi angin itu nggak bisa membawa atau mentransport batuan-batuan yang ukurannya besar. Beda sama air. Air itu bisa membawa ukuran yang lebih besar, bisa segini, bisa lebih segini. Karena apa namanya? Ya, air itu relatif keterikatan partikelnya lebih kuat. Jadi dia bisa lebih kuat buat ngebawa batu. Begitu juga dengan gletser atau es. Dia bisa membawa bongkahan batu yang ukurannya gede banget kalau gletser di es tuh. Transportasi apa namanya? Si batuannya itu. Karena dia emang keterikatan partikelnya lebih kuat dibandingkan apa angin yang cuma gas, air yang air. Tapi kalau es itu kan atau salju dia bongkahan air dalam bentuk padat kan. Jadi walaupun gue ngomongin nyeracas-nyeracas tadi, tapi tipe-tipe sedimentasinya tuh beda-beda. Angin itu hanya bisa membawa yang lebih kecil, seukuran pasir, air itu agak lebih gede dikit, sedangkan gletser itu bisa bawa yang lebih gede banget. Itu teman-teman. Ya, dan yang pasti dibawanya ke tempat yang lebih tenang. Bisa itu dataran rendah, terutama ya. Bisa itu tempat yang enggak ada angin segala macam. Gitu teman-teman. Ya, ada yang mau nanya? Any question sampai sini terkait materi pengantar litosfer ini? Ya, kalau angin puting beliung itu kan apa namanya? Dia sesuatu yang sebenarnya anomali. Tahu anomali gak? Anomali itu kan hal yang di luar normal kan? Gitu. Yaitu angin berkecepatan tinggi karena adanya perbedaan tekanan udara antara lokasi yang terjadi angin puting beliung dengan lokasi sekitarnya. Makanya angin yang terbentuk itu anomali atau nggak normal gitu. Kenapa bisa terjadi? Itu karena perbedaan tekanannya tinggi. Misalkan wilayah sini itu dingin banget, wilayah di sekitarnya itu panas banget. Itu maka terbentuk angin puting beliung di situ karena perbedaan tekanan udaranya tinggi. Dan itu hal yang di luar normal.
Makanya kategorinya termasuk ke dalam bencana. Gitu, Abid. Ya, ada yang mau nanya lagi gak sampai sini, teman-teman? Ini PPT-nya udah pernah dibagi kan kalau nggak salah ya? Di airdrop. Enggak? Pernah kan? Pernah kan? Ya, yang mau baca-baca PPT-nya nanti PC gue aja biar gue kirim PPT-nya deh. Iya, ada di deskripsi grup Sosum, bener tuh. Bener. Ya, ada. Pokoknya semua materi kayaknya udah pernah dikirim. Materinya sama sih persis kayak gini. Ya, pokoknya nanti ngomong aja di grup PPT-nya ditaruh. Pokoknya pasti udah pernah dikirim. Ingat, jangan pernah puas sama ketika kalian sekali belajar gitu. Misalkan, oh gue diajarin KIBN hari ini ngerti. Udahlah, setelah gue ngerti, gue udah nggak mau review ulang. Gue udah paham dong, udah GG dong. Karena gue yakin suatu saat juga bakalan lupa gitu apa yang udah diajarin. Kalau misalkan kalian nggak di-review ulang gitu. Makanya nanti eh, bakalan ada ngerjain soal, mungkin tryout-nya bakal gue bahas, soal geografinya. Tujuannya apa? Tujuannya biar kalian itu nge-review ulang gitu. Karena kan ya nggak tahu kan kalian itu di luar nge-review apa enggak. Itu teman-teman. Gue sih niatnya ya kalau hari Rabu kayak gini ngajar materi, tapi nanti di hari Minggu yang kelas tambahan sekarang itu gue ngasih soal, ngajar soal maksudnya, ngebahas soal. Karena mau nggak mau keduanya itu harus seimbang antara kita belajar materi sama latihan soal. Gitu. Ya kalau nggak ada yang mau nanya lagi, kita akhiri sampai sini. Kalau nggak ada yang mau, tuh kata Kak Imam nggak ada kelas sejarah. Masih ada di kelas. Ya, kalau nggak ada yang mau nanya, nggak ada yang mau nanya lagi, nggak ada yang mau bertanya-tanya, gue akhir sampai sini. Gue seneng banget ngajar hari ini, karena gue punya pengalaman baru lagi ngajar geografi, karena udah lama banget nih nggak ngajar geografi sebanyak ini muridnya. Gue sedul. Perlu nih, emang ada-ada aja nih anak. Ganteng banget, aslinya tuh gue hitam tau. Gue tuh apa, hitam karena tinggal di Jakarta gitu. Apalagi ya kalau lo tahu gue juga dulu pernah ngegojek kan. Bahkan sampai terakhir gue ngojek nih jujur ya, ngojek ojol. Itu bulan April kalau nggak salah, pas puasa. Dan situ gue banyak bolong puasanya. Ya itu aja dari gue. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Om Santi, 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 Santi Om. Ya, bye-bye. Capek juga ya. Makasih semuanya. Semuanya. Gue N.